masih terus memuji dan meninggikan Tuhan sebab kita percaya bahwa hidup kita telah menerima kemenangan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Seberapa yang percaya bahwa hidup kita telah bebas, kita telah menang, boleh lambaikan tangan banyak Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur karya penebusan-Mu di kayu salib memberikan kemenangan, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama perkatakan.
dan hidupku menang. Dan hidupku. Sekali lagi katakan, dan hidupku mengalami kemenangan. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus baik. Hari ini bukan hari libur biasa, hari di mana kami boleh memperingati bahwa Yesus mati bagi setiap kami dan Engkau menggantikan kami mati di atas kayu salib agar kami boleh memiliki kehidupan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua hanya oleh anugerah Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu menjadi saksi-Mu. Dimanapun kami berada, kami rindu menjadi berkat. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mendengar firman-Mu dan biar oleh firman-Mu kami boleh semakin mengerti, memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Bila Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus bekerja agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya percaya hidup kita hari ini diberkati, amin. Hari ini adalah hari Jumat di mana setiap orang merayakan tanggal merah, hari libur. Tapi bagi setiap kita orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, hari Jumat hari ini bukanlah hari libur biasa. Karena hari ini kita memperingati ada satu pribadi yang luar biasa yang mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu, saya bersyukur dan saya bersuka cita karena cukup banyak yang hadir, artinya semua Bapak Ibu memahami bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah bermanfaat, berguna dan amat sangat kita butuhkan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat bahwa salib yang kita kenal selama ini, orang melihat itu adalah lambang dari orang Kristen. Saya mau katakan salib lebih daripada sekedar lambang dari orang yang beragama Kristen. Amin Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada salib, ada satu hal yang luar biasa di balik salib. Ada penderitaan Yesus di mana Yesus mati buat kita supaya kita diselamatkan. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu tema dari salib menuju kepada hidup. Ada banyak sekali orang-orang Kristen yang dulu pernah menolak, tidak mau gerejanya ada lambang salib karena salib melambangkan kutuk. Ya, itu betul. Kalau salib melambangkan kutuk itu adalah hal yang benar. Tetapi bagi kita salib ada makna di baliknya bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang paling penting. Supaya kita paham bahwa kita tidak boleh anti dengan gambar yang namanya salib. Ya, ada beberapa orang yang tidak mau pakai salib karena dianggap sebagai kutuk. Ada orang yang tidak mau pakai anting-anting, khususnya wanita, karena dianggap sebagai lambang perbudakan. Tetapi kita tidak menghiraukan lambang-lambang seperti demikian. Kita harus melihat makna yang jauh lebih dalam. Khususnya kalau kita melihat salib, artinya kita melihat ada kasih karunia di atas salib itu. Ketika kita melihat lambang salib, kita melihat ada satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita supaya kita beroleh kehidupan. Dari salib, dari penderitaan, kita diberikan kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tujuannya cuma satu, hanya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Pada awalnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang kekal yang tidak mengalami kematian. Tapi oleh satu orang yang bernama Adam, maka manusia mengalami satu hukuman yang namanya kematian. Nah sejak Adam sampai hari ini, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Adam yang pertama gagal, kemudian Allah mengutus Adam yang kedua yang bernama Yesus. Dan Yesus taat melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan oleh Adam yang kedua yaitu kematian Kristus, semua manusia yang telah berdosa, semua manusia yang mengalami kematian, kembali diberikan kehidupan yang kekal. Hari ini kita masih ada dalam kehidupan di dunia ini, manusia bisa hidup sampai 100-150 tahun tetapi itu pun ada akhirnya.
Tetapi ketika kematian dialami oleh manusia, manusia mengalami satu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena Yesus rela mati di atas kayu salib memberikan kita kehidupan kekal itu. Jadi artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menyelamatkan kehidupan manusia, Yesus mau mengembalikan manusia ke dalam rancangan yang semula, yaitu manusia tidak mengalami yang namanya kematian. Jadi bersyukur bagi kita kalau ada anggota keluarga kita, ada orang-orang yang kita kasih yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Dia mengalami satu kehidupan yang baru, kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Dan kesanalah kita nanti semuanya. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi kalau Yesus mati di atas kayu salib itu adalah sebuah keuntungan bagi setiap kita. Satu anugerah yang amat sangat besar yang boleh kita syukuri. Jadi anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap manusia adalah satu pemberian yang tidak mampu kita tolak. Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal dan kita tidak bisa menolak anugerah itu. Dan kita harus bersyukur dan kita harus bangga kalau kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Nah kita akan melihat lebih jauh bahwa ada makna di balik salib. Salib adalah tempat di mana kasih Allah dinyatakan secara paling radikal. Kalau manusia mengasihi orang-orang yang dikasihinya tentunya memberikan pemberian yang baik, memberikan pemberian yang istimewa. Ya, mungkin berupa barang dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengasihi manusia lebih daripada mengasihi harta benda. Lebih daripada memberikan harta kepada orang-orang yang dikasihinya. Yesus memberikan nyawanya sendiri untuk orang yang dikasihi, yaitu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu semua dan saya. Amin. Ya, Yesus memberikan nyawanya bagi setiap kita supaya kita bisa memiliki kehidupan. Dan salib membuktikan bahwa ada satu pernyataan kasih yang begitu amat radikal yang pernah diberikan oleh manusia dalam sepanjang sejarah kehidupan di bumi ini. Kita melihat bahwa tragedi 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Ada satu manusia yang pernah mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah tragedi yang amat sangat luar biasa, tetapi jauh lebih dalam daripada tragedi itu, ada satu rencana yang indah dari Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Yesus yang kita sembah bukan manusia biasa. Ya, dia adalah manusia 100% tetapi dia juga adalah Allah 100%. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia ya dan dia merendahkan diri, taat dan rela mati di atas kayu salib itu hanya untuk satu pribadi yaitu untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Yesus mati untuk kehidupan kita semua. Yesus mati supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Yesus mati supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula yaitu manusia memiliki kehidupan yang kekal. Dan kita harus bersyukur bahwa salib adalah makna yang luar biasa bagi setiap kita. Salib bukanlah kutuk tetapi salib adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Salib bukanlah sekedar penderitaan tetapi lebih daripada itu salib adalah pusat dari seluruh rencana keselamatan Allah bagi setiap kehidupan manusia. Amin. Ya kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita baik. Salib adalah rencana ilahi, dari situlah lahir satu kebenaran besar yaitu hidup kita hari ini seharusnya tidak pernah sama lagi. Hidup kita seharusnya tidak sama lagi. Kalau kita memahami, kalau kita mengerti makna dari penderitaan Yesus mati di atas kayu salib. Seharusnya yang disalib itu kita Bapak Ibu, seharusnya yang menderita itu kita. Untuk apa? Untuk kita menebus dosa dan kesalahan kita sendiri. Tetapi oleh anugerah dari Tuhan kita digantikan. Dan kita lebih lihat lebih jauh, kita baca dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka Kristus menjadi jalan kesembuhan bagi setiap kita, bilurnya menghadirkan damai bagi setiap kita. Salib menyatakan kasih yang rela menanggung hukuman demi memulihkan manusia yang berdosa. Kematian Yesus tentunya sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya
jauh sebelum Yesus disalibkan, ratusan tahun sebelumnya. Jadi memang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia sudah ada sejak awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, bilur-bilurnya keluar dari tubuhnya, darahnya tercurah. Dan kita terima dengan iman bahwa setiap bilur Yesus yang keluar dari tubuhnya, darah Yesus yang tercurah, itu mampu menyembuhkan semua sakit penyakit kita, mampu menanggung seluruh beban kehidupan kita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita pun boleh beroleh kesembuhan, kita pun beroleh damai sejahtera, dan kita pun boleh beroleh keselamatan yang kekal. Hanya oleh satu pribadi, Yesus yang rela mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Ada 3 fakta penting mengenai salib. Yang pertama bahwa Yesus menggantikan kehidupan setiap kita. Yang kedua, bahwa Yesus membayar lunas dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Nah, kita akan melihat lebih jauh bahwa 3 fakta penting dari salib ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa ketika kita mengerti makna dari salib, makna dari penderitaan Kristus, kita harus mengalami kehidupan yang tidak sama. Kalau dulu kita mungkin masih egois, kita dulu mungkin masih mementingkan diri kita sendiri, kita masih hidup urakan, kita hidup suka-suka sendiri. Tetapi biarlah ketika kita memahami pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib, hidup kita dipulihkan, hidup kita dibenarkan, dan hidup kita mau atur sedemikian rupa sehingga hidup kita boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu, itulah makna dari salib yang harus kita lakukan menjadi tanggung jawab bagi setiap kita. Yang pertama kita melihat bahwa Yesus menggantikan setiap kita. Ketika Yesus menggantikan kita, seharusnya kita bersyukur. Oleh karena apa? Kita tidak mengalami yang namanya kematian. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tuhan tidak mengenal dosa, ketika Adam melakukan dosa baru dia tahu, oh rupanya manusia yang punya kehendak bebas bisa hidup suka-suka. Ketika pada akhirnya manusia menggunakan kehendak bebasnya tanpa menghormati Tuhan sendiri, dan ketika Yesus turun ke bumi, dia yang tidak berdosa pada akhirnya mengenal dosa. Bagaimana dosa yang dilakukan oleh manusia itu boleh Tuhan tahu dan dia boleh menyelami. Yesus adalah manusia 100%, beda dengan kita adalah Yesus tidak melakukan dosa. Dia hanya mengenal dosa tetapi dia tidak berbuat dosa. Dan kita harus bersyukur bahwa pribadi itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Nah 2 Korintus pasal 5 21 mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya apa? Di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di kayu salib Kristus mengambil tempat kita supaya kita menerima tempatnya di hadapan Allah. Jadi artinya yang pertama makna dari salib, satu hal penting yang pertama dari salib adalah bahwa Yesus menggantikan tempat kita. Seharusnya tempat kitalah yang disalib, kitalah yang harusnya menderita, menanggung semua dosa yang kita lakukan, tetapi semuanya digantikan oleh Tuhan Yesus. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ingat, karena Kristus, karena kita berbuat dosa, karena manusia melakukan hal yang najis, maka Kristus pun menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa ada beberapa gereja, ada beberapa orang yang menolak lambang salib karena salib melambangkan kutuk. Ya, itu betul dan itu benar. Tetapi saya mau katakan bahwa salib bagi kita adalah sebuah anugerah di mana ada satu pribadi yang rela mati untuk kita dan kita harus bersyukur. Orang yang ada di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Dan Yesus rela menanggung kutuk itu bagi kita semua. Jadi ini adalah kasih
yang amat sangat radikal yang pernah diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada orang yang dikasihinya dalam sepanjang sejarah kehidupan. Yaitu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya membayangkan Bapak Ibu betapa menderitanya Yesus, betapa tersiksanya Yesus secara fisik, secara mental, ya, mengalami hal yang luar biasa. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini saya mencoba ingin menyelami bagaimana penderitaan secara fisik. Saya coba begadang gitu tidur sampai jam 2, jam 3. Hari ini agak lemas-lemas juga Bapak Ibu. Apalagi Yesus seharian ya tidak tidur, disiksa, dicambuk, pikul salib sedemikian rupa mengeluarkan bilur, mengeluarkan darah dan amat sangat menderita. Jadi betapa kita bisa membayangkan bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah satu pernyataan pemberian kasih kepada orang-orang yang dikasihinya dengan amat sangat radikal. Hari ini kita mengiring Yesus belum sampai kita mencucurkan darah kita. Belum sampai kita mencucurkan segala sesuatu dari tubuh kita sampai kita menderita, belum. Kita mungkin hari ini masih mengalami sesuatu yang membuat kita masih nyaman. Kita masih bisa mengalami sesuatu yang membuat kita senang, bahagia dan sukacita. Tetapi saya mau katakan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah satu keadaan, satu momen di mana menyatakan kasihnya secara luar biasa. Dan kita harus menyelami penderitaan Kristus adalah bukti kasih bagi setiap kita orang-orang dikasihinya. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya salib itu menjadi tempat bagi kita. Tetapi Yesus menjadi pengganti supaya kita apa? Diselamatkan. Supaya kutuk yang seharusnya kita tanggung, ditanggungkan kepada Kristus supaya kita beroleh kehidupan. Itu yang benar. Bukan dia yang seharusnya di sana tetapi kita. Bukan seharusnya Yesus yang disalib, seharusnya kita. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, kan Yesus ada sebelum kita lahir. Itu 2000 tahun yang lalu. Kan saudara Yesus menanggung kutuk orang-orang yang sejamannya, bukan kita hari ini. Iya itu betul Bapak Ibu. Tetapi yang namanya manusia sejak awal kejatuhan yaitu Adam sampai hari ini, manusia memiliki yang namanya natur dosa. Dan Yesus tahu bahwa setiap kita punya kelemahan. Kita gampang sekali tergoda, kita gampang sekali melakukan kesalahan dan dosa. Ketika kita melakukan dosa, dosa kita telah lunas dibayar di atas kayu salib. Kita diselamatkan. Kita masih terikat dengan materi, dengan dunia ini, iya. Tetapi saya mau katakan kita masih bisa berpotensi untuk melakukan dosa. Tetapi janganlah kita hidup dalam kehidupan dosa, itu yang paling betul. Bapak Ibu masih bisa melakukan kesalahan, betul? Setuju? Masih bisa berpotensi untuk melakukan dosa. Setuju? Saya enggak mengatakan amin, kalau amin pasti Bapak Ibu segera melakukan dosa. Bapak Ibu semua berpotensi bisa melakukan dosa dan kesalahan, setuju? Kayaknya semua manusia kudus semua nih. Kita semua masih bisa berpotensi untuk melakukan dosa dan kesalahan. Nah ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Dan dosa kita diampuni. Saya percaya yang namanya anugerah Allah itu berlaku dalam kehidupan kita. Selama ya Yesus belum datang kedua kali. Hari ini kita berdosa, masih ada kasih karunia Tuhan. Masih ada anugerah Tuhan yang mengampuni dosa kita. Pada saatnya nanti ketika manusia melakukan dosa, bukan lagi darah Yesus yang menyelamatkan, tetapi oleh darahnya sendiri. Ya. Jadi seharusnya kita yang disalib, bukan Yesus. Jadi kita harus bersyukur bahwa hari ini kalau kita boleh ada, ya, kita boleh memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah setiap hari Minggu dan khususnya hari ini pada ibadah Jumat Agung, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kita senantiasa dibelai oleh Tuhan dengan sempurna. Kita masih bisa bekerja, masih dalam keadaan sehat, masih punya uang, masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Nah Yesus telah menggantikan kehidupan kita, maka kita pun harus melakukan sesuatu yang baik. Semua setuju? Amin. Ya, hidup kita harus hidup dalam pertobatan dan perubahan. Ya, hidup dalam pertobatan itu penting. Dalam pertobatan artinya kalau dulu kita sering bohong, dulu kita sering melakukan dosa, hari ini kita harus bertobat, jangan melakukan hal yang sama.
ya. Jangan berulang kali kita melakukan dosa yang sama, kita jatuhnya di situ terus. Itu namanya kita belum bertobat. Ketika kita mengalami pertobatan, artinya kita tidak melakukan hal yang sama lagi. Ya. Oh Pak, dulu saya menipu, sekarang saya nggak menipu lagi Pak. Sekarang saya mencuri. Itu bukan itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Tetap kita jangan melakukan dosa. Kalau dulu kita dalam keadaan yang gelap, dalam kotor, dalam lumpur dosa, sekarang kita ada dalam tempat yang kering, yang bersih, di mana kita bebas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Itu namanya pertobatan. Dulu kita berjalan ke sana, tetapi ketika yang namanya bertobat kita harus berjalan ke arah sebaliknya. Amin Bapak Ibu, itu namanya pertobatan. Jadi jangan sampai kita mengulangi hal yang sama, semua hal yang najis, semua hal yang Tuhan tidak suka, semua hal yang mendukakan hati Tuhan, kita harus berhenti. Itu yang namanya pertobatan. Bukan hanya penyesalan, tetapi harus ada perubahan yang nyata. Ya, jangan kita ngomong Tuhan aku bertobat dari dosa-dosaku, kita hanya lip service, tetapi kita tidak punya passion, tidak punya gairah, tidak punya niat sungguh-sungguh untuk kita berhenti dari dosa-dosa kita. Itu namanya belum bertobat. Menghargai keselamatan sebagai anugerah. Nah ini penting. Kebanyakan orang bersembunyi di balik yang namanya kata anugerah. Gak apa-apa lah hari ini dosa tipis-tipis ya, selingkuh-selingkuh ya, gak apa-apa lah. Toh anugerah Tuhan masih berlaku dalam kehidupan saya kok. Kita mati pun percaya anugerah Tuhan sempurna, dosa kita mah gak ada artinya dengan anugerah Kristus. Kita pasti diampuni dosa-dosa kita, gak apa-apa lah. Ini namanya kita tidak menghargai anugerah. Kita bersembunyi di balik anugerah. Justru ketika setiap orang menerima anugerah keselamatan, hidupnya harus mengalami perubahan. Hidupnya harus mengalami satu pembaharuan. Hidupnya harus mengalami yang namanya pertobatan. Melalui kehidupan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Orang melihat diri kita, bukan pribadi kita yang menonjol, tetapi ada pribadi Kristus yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Jangan sampai kita sendiri yang sudah menerima anugerah, orang lain yang belum mendengar anugerah tidak diselamatkan. Itu namanya egois. Dan biarlah kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah dari Kristus, yaitu anugerah keselamatan, kita pun mau hidup sesuai dengan status kita hari ini sebagai manusia penerima anugerah. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya hari ini menerima anugerah keselamatan boleh angkat tangan. Yang belum angkat tangan, hari Sabtu besok ada baptisan. Segera daftar diri dibaptis. Amin. Ya, jangan tunda-tunda keselamatan. Minggu lalu saya membaptis seorang bapak, saya sudah 2 tahun ya datang ke rumahnya menginjil gitu ya. Kasih tahu menceritakan Yesus, belum mau dibaptis. Tapi kemarin ya saya membaptis beliau dalam usia 89 tahun. Ya baptisnya tidak di kolam renang Bapak Ibu, karena kalau di kolam renang dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Biasa saya kalau membaptis beberapa orang sudah keterbatasan fisik, hanya duduk di bangku ya. Kemudian saya siram pakai air hangat jangan air dingin. Kalau air dingin takutnya kaget gitu ya, pakai air hangat pelan-pelan. Yang penting bukan baptisannya, yang penting pengakuan dari dalam hatinya ya. Dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah sudah cukup sebetulnya. Karena menurut Matius pasal 3 ayat 11, baptisan adalah sebagai tanda pertobatan, bukan tanda keselamatan. Karena saya juga percaya penjahat yang di sebelah kanan atau kiri Yesus ya. Dia bertobat, belum pernah dibaptis, belum pernah pelayanan. Yesus bilang hari ini engkau juga bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ya. Jadi baptisan itu adalah tanda apa? Pertobatan. Nah bagi kita yang masih punya kekuatan, masih punya kesempatan untuk kita dibaptis, silakan memberikan diri untuk dibaptis. Amin. Ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ada pengakuan dari hati kita sendiri untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita hari ini boleh menerima anugerah keselamatan. Amin. Jangan sampai kita bersembunyi yang dibalik anugerah sehingga kita melakukan hal-hal yang najis, yang Tuhan tidak suka, yang itu mendukakan hati Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu, anugerah Tuhan dibanding dosa kita enggak seberapa.
Anugerah Tuhan itu begitu kuat melingkupi kehidupan kita sehingga dosa kita tidak mampu mengalahkan anugerah itu sendiri. Tetapi bukan berarti hidup kita suka-suka, hidup kita kemudian sembarangan, terus kita mengabaikan anugerah yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita. Mari kita mau hidup benar, amin. Yang kedua, Yesus telah membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai, tetelestai. Ya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Salib menyatakan satu kepastian bahwa karya penebusan Kristus adalah sempurna, tidak perlu ditambah. Sekali lagi, karya penebusan Kristus adalah sempurna. Semua bilang amin. Tidak perlu ditambah. Jadi artinya kalau kita mau selamat, gak perlu kita effort gitu ya. Ya bukan berarti kita tidak boleh hidup sembarangan, sekali lagi harus kita pahami. Artinya begini, kita diselamatkan bukan hasil pekerjaan manusia, menurut kitab Efesus begitu. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita semua diselamatkan hanya oleh anugerah Kristus. Kebaikan kita tidak menyelamatkan kita. Usaha kita untuk kita mencapai keselamatan itu pun gak ada apa-apanya. Hanya kasih Kristuslah, pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Dan pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib itu sudah cukup untuk menyelamatkan kehidupan setiap kita. Dan kita harus menghargai anugerah itu. Dan kita harus bersyukur Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Sekali lagi lunas ya. Nah 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hidup kita telah lunas dibayar, dosa-dosa kita itu sudah free di hadapan Tuhan. Yesus adalah pembela kita. Ya. Jadi artinya begini, Yesus membayar hutang kita itu bukan cicilan, tetapi pelunasan. Enggak ada yang namanya tenor 36 bulan, enggak ada. Enggak ada yang namanya istilah pay later, enggak ada. Yesus bayar kontan, mati di atas kayu salib, hidup kita lunas dibayar. Dan kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Enggak nyicil loh. Oh kamu masih ada dosa ya, saya nyicil dulu ya, kalau kamu masih berbuat dosa aku enggak menebus kamu. Enggak kayak gitu. Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dosa-dosamu, hutang-hutangmu semua sudah lunas. Jangan lagi ada ketakutan. Ya. Maka saya mau bilang begini, ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, jangan lagi hidup di bawah rasa bersalah. Jangan hidup dalam keadaan rasa bersalah di masa lalu. Dulu masa lalu saya penjahat, masa lalu saya kelam, saya berbuat dosa yang hampir semua dilakukan oleh manusia. Aduh saya kotor sekali. Ingat, Yesus telah menebus itu di atas kayu salib. Jangan merasa bersalah dengan dosa-dosa kita yang lama. Ketika kita menerima Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan hidup yang kita hidupi sekarang, ya harus hidup untuk Kristus. Jadi jalani identitas baru kita sebagai orang yang sudah ditebus. Coba saya tanya dulu Bapak Ibu, siapa yang belum dibaptis boleh angkat tangan? Siapa yang belum dibaptis boleh angkat tangan? Hampir semua sudah dibaptis ya? Belum? Nah makanya hari Sabtu besok baptis. Supaya apa? Selama masih hidup. Amin. Ya. Hidup dalam kemerdekaan. Jangan sampai iblis mendakwa kita. Jangan sampai iblis nakut-nakutin kita, kan kamu
masa lalu kamu kelam, Yesus nggak sanggup menyelamatkan kamu. Itu pendakwa, ya itu ucapan iblis. Maka dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan berkata demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa itu adalah iblis. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ingat, pendakwa itu adalah iblis. Iblis itu adalah pendakwa kita yang selalu menakut-nakuti kita, membayang-bayangi pikiran kita bahwa seolah-olah hidup kita itu masih hidup di bawah kuasa dosa. Tidak, bagi setiap kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita hari ini ada di bawah bayang-bayang salib, ada di bawah bayang-bayang anugerah Kristus, bukan ada di bawah bayang-bayang kuasa dosa. Amin Bapak Ibu. Hidup kita diselamatkan. Jangan sampai iblis mendakwa kita. Lawan iblis si pendakwa. Amin. Jadi kalau iblis masih bisik-bisik sama kita, enggak. Tan, lu salah Tan. Bukan tante, lu setan, lu salah. Ya. Hidupku telah ditebus. Hidupku sudah senang bersama dengan Tuhan. Hidupku selamat oleh karena Yesus mati di atas kayu salib. Jangan lagi kita didakwa, jangan lagi kita diintimidasi oleh kuasa si jahat. Hari ini kita diselamatkan. Amin. Ya. Tetap setia sampai Tuhan memanggil kita pulang. Jadi lawan iblis, ya, lawan si jahat. Jangan sampai dia mengintimidasi pikiran kita, bahkan kita melakukan hal-hal yang sebetulnya sampai melukai hati Tuhan. Yang ketiga, Yesus memulihkan hubungan setiap kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi kita akan duduk sehidangan, ya. Makan roti dan anggur sebagai lambang kita makan tubuh dan darah Tuhan untuk bersatu dalam hidup kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Di dalam Kristus Allah tidak lagi menghitung dosa-dosa kita. Dosa kita tidak lagi dihitung. Oh kemarin kamu bohong, tahun lalu kamu mencuri, ya 3 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kamu pernah berzina. Tidak, Tuhan tidak hitung dosa kita satu persatu, enggak kayak gitu. Semua sudah lunas dibayar. Ya, karena Tuhan sudah melupakan dosa-dosa kita, maka hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Tuhan membuka jalan bagi kita untuk apa? Kita kembali kepadanya. Jalan Tuhan terbuka. Hanya mungkin saja bagi kita yang hari ini mungkin kita masih mengeraskan diri. Kita tidak mau kembali kepada Tuhan. Hari ini pintu anugerah masih terbuka lebar bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Berhenti berbuat dosa. Ya. Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Artinya begini, tidak ada seorang pun yang memperoleh keselamatan hanya melakukan hukum Taurat, enggak. Yang bisa memberikan keselamatan untuk setiap kita adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika kita menerima Tuhan Yesus, itu yang menyelamatkan kita. Melakukan hukum Taurat tidak menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ingat ya, ketika kita masih seteru, ketika kita masih menjadi musuh Tuhan. Apa? Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Lebih-lebih kita hari ini yang sekarang telah diperdamaikan. Kita semua telah diperdamaikan oleh kepada Allah. Amin Bapak Ibu, oleh kematian Kristus kita telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah pasti akan menerima kehidupan kekal, itu yang paling penting. Ya. Jadi kita sudah digantikan, kita sudah ditebus dan kita apa? Dikembalikan hubungan kita. Hubungan antara bapak dan anak. Yang dulunya kita musuh, ya. Sekarang berubah apa? Menjadi anak. Yang dulunya kita jahat, yang dulunya
kita hidup suka-suka kita sendiri, sekarang kita telah berubah. Kita menjadi anak yang manis, anak yang turut dengar-dengaran kepada Kristus. Amin. Amin anak-anak. Amin Bapak Ibu. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kalau orang tua nih sudah umur 80-90 tahun, anaknya mungkin umur 70 tahun ya. Tetap yang 70 tahun itu di hadapan Bapak yang 90 tahun dia tetap jadi anak yang manis walaupun udah kakek-kakek. Betul enggak? Umur saya 50 tahun lebih, papa saya 80 tahun lebih, saya tetap jadi anak papa saya. Jadi anak yang manis gitu. Ya. Kita tetap harus jadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Jadi anak yang dengar-dengaran, taat melakukan firman Tuhan. Ya. Sekarang kita dari musuh setelah diubah status kita menjadi anak Tuhan. Artinya kita sudah ada rekonsiliasi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Selalu hidup dalam relasi intim dengan Tuhan. Ya, ada kedekatan dengan Tuhan. Menjadi pembawa damai, hidup untuk melayani Tuhan. Kita tuh harus punya semangat untuk mengasihi Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan di Komsel di Duri ya. Bapak Ibu, ada yang punya tumbler mereknya Stanley enggak? Owala. Ada? Yeti. Yang paling mahal itu yang merek apa? Enggak punya tumbler semua. Punyanya Lion Star semua nih. Yang paling mahal apa mereknya? Saya salah ngomong nih. Mereknya Yeti Bapak Ibu. Ya, itu ada yang harga sampai 3 juta Yeti. Jadi kenapa bisa mahal? Istri saya jauh lebih tahu tuh. Ya, ada Owala, ada Stanley, ada macam-macam. Dan mereknya Yeti. Yeti itu paling mahal. Kenapa bisa mahal? Mungkin ya alasannya yang pertama kalau nyimpen air panas, air dingin bisa tahan 24 jam. Dan ketika jatuh, kebanting gitu, itu awet gitu loh. Nggak gampang rusak. Itu yang bikin dia mahal. Itu yang bikin dia tuh mahal. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada berkat, beli Yeti. Amin. Beli 2. 1 buat Bapak Ibu, 1 buat Pak Pendeta. Enggak bercanda ya, tapi dianggap serius enggak apa-apa. Maksud saya begini, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita penerima anugerah, hati kita tuh harus seperti Yeti, tahan banting. Amin enggak? Jangan kita ada masalah, kita berdoa enggak dijawab Tuhan, kita ngambek, udahlah gue enggak mau gereja. Kita tuh rentan banget Bapak Ibu, betul enggak? Kita harus punya jiwa yang kuat, hati yang kuat, ya. Pelayanan melayani Tuhan tersinggung dikit, mundur gitu enggak mau pelayanan. Kayaknya kita tuh rentan banget. Kita harus punya jiwa seperti Yeti. Amin Yeti. Hidup Yeti. Nanti bilang ke sebelahnya, lu Yeti atau apa? Ya. Saya tuh punya tumbler di rumah sekitar ada 13 atau 15. Hadiah Natal, hadiah kawinan, banyak banget gitu ya. Yang diisi air sebentar aja menguap gitu ya. Oke, kita lupakan masalah tumbler ya. Tapi artinya begini Bapak Ibu, hati kita harus kuat. Sebagai orang yang tebus oleh Kristus, hati kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tahan banting, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus membawa nama Kristus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua. Anugerahnya sudah cukup. Kalau Yesus katakan tetelestai, sudah selesai, artinya anugerah yang kita alami hari ini itu adalah hadiah yang luar biasa bagi setiap kita. Dan kita harus bersyukur. Amin. Sebagai penutup, ya kesimpulan begini. Salib menuntut respon bukan hanya simpati kita. Pengorbanan Kristus harus menghasilkan transformasi hidup. Ya, dan yang paling penting adalah begini. Bangun kehidupan kesaksian. Ceritakan karya Tuhan dalam hidup kita, bersaksi kepada orang lain. Nah, sebagai penutup begini, kita baca bareng-bareng ya. 2 ya. Jika dia telah memberikan sepenuh hidupnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk hidup setengah-setengah bagi dia. Maka apa saya katakan jangan setengah-setengah, gak boleh seperempat, setengah-setengah, 3/4, gak boleh. Semua harus full. Karena kalau Bapak Ibu hari ini setengah-setengah, mungkin Tuhan gak langsung menghukum. Tuhan tidak langsung ngasih
teguran, enggak. Tetapi ingat, ketika hari ini hidup kita setengah-setengah, sudut deviasinya akan semakin lebar. Hari ini kita lurus gitu ya, sampai setahun 2 tahun kita enggak ada masalah. Tetapi lihat, nanti kalau sudut deviasinya makin lebar, kita makin jauh dari Tuhan, itu berbahaya. Mengapa hari ini kita setengah-setengah tidak full sama Tuhan? Ya, jadi kalau hari ini ada masalah, duduk diam, berdoa kepada Tuhan. Ya, semua adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita lagi. Jangan egois, semua harus mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan hidup setengah-setengah buat Tuhan, tetapi kita mau hidup sungguh-sungguh. Karena Yesus pun dia tidak setengah-setengah untuk mati bagi setiap kita. Dia sungguh-sungguh mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Amin. Bila kita memperingati bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu menghidupkan kita. Salib yang kita kenal hari ini itu adalah salib yang memberikan kita kehidupan kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur berterima kasih Bapa oleh karena Tuhan Yesus baik, anugerah Tuhan kami terima. Dan kami bersyukur oleh karena kematian Engkau di kayu salib itu boleh menjadikan kami hidup, menjadikan kami diselamatkan. Kami boleh dikembalikan sesuai dengan maksud semula Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Bapa oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib itu menjadikan kami hidup. Menjadikan hidup kami hari ini diberkati, semua penderitaan kami diselesaikan, semua kutuk sakit penyakit kami, semua beban kehidupan kami Tuhan telah selesaikan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus baik dan dalam hidup kami boleh senantiasa memancarkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kiranya Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh lagi ke dalam setiap hati anak-anak-Mu agar kami semua boleh semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.